Adanya batu Malin Kundang yang berada di pantai air manis Kota Padang itu memang benar adanya. Namun, sejumlah fakta mengungkapkan itu adalah palsu dan hanya sekedar cerita rakyat belaka. Batu yang disebut-sebut sosok Malin Kundang dengan bentuk seorang pria yang tengah bersujud di pasir digambarkan sebagai seorang anak yang tengah memohon ampun terhadap sang ibu sebelum dikutuk menjadi batu. Oke, duduk yang nyaman, rebahan, atau pasang headsetnya. Kita nikmati cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang. Dahulu kala, di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan Pantai Air Manis, ada seorang janda bernama Mande Rubayah. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin sangat disayang oleh ibunya, karena sejak kecil Malin Kundang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika sudah dewasa, Malin berpamitan kepada ibunya untuk pergi merantau. Pada saat itu, memang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Bu, ini kesempatan yang paling baik bagi saya," kata Malin. "Belum tentu, setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Saya berjanji akan merubah nasib kita sehingga kita akan menjadi kaya raya." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubayah mengizinkan anaknya pergi. Hari-hari berlalu, terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap pagi dan sore, Mande Rubayah memandang ke laut. Ia bertanya-tanya dalam hati, sampai di manakah anaknya Malin kini? Pada suatu hari yang cerah dari nampak kejauhan, sebuah kapal yang indah berlayar menuju pantai. Kapal itu megah dan bertingkat-tingkat. Orang kampung mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, tampak sepasang muda-mudi berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum. Mereka nampak bahagia karena disambut dengan meriah. Mande Rubayah ikut berdesakan melihat dan mendekati kapal. Jantungnya berdebaran keras. Dia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anak kesayangannya, si Malin Kundang. Ia langsung memeluk Malin erat-erat, seolah takut kehilangan anaknya lagi. Malin terpana karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuh, wanita buruk, inikah ibumu? Bukankah dulu kau katakan ibumu adalah seorang bangsawan sederajat dengan kami?" Mendengar kata-kata istrinya, Malin Kundang mendorong wanita itu hingga terguling ke pasir. Mande Rubayah hampir tidak percaya pada perlakuan anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu, nak." Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hai perempuan tua, ibuku tidak seperti engkau. Melarat dan dekil kamu ini." Tak disangka, Malin yang dulu sangat disayangi, tega berbuat demikian. Di laut, dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Hatinya perih seperti ditusuk-tusuk. Tangannya ditadahkannya ke langit. Ia kemudian berseru dengan hatinya yang pilu, "Ya Allah yang Maha Kuasa, kalau dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku, si Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan." Entah bagaimana awalnya, tiba-tiba datanglah badai besar, menghantam kapal Malin, disusul kemudian sambaran petir yang menggelegar. Seketika kapal itu hancur berkeping-keping, kemudian terhempas ombak hingga pantai. Di kaki bukit itu terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tak jauh dari tempat itu, nampak sebuah bongkahan batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu. Sampai sekarang, sebagian masyarakat percaya jika batu Malin Kundang yang berada di Padang itu memang benar hasil dari adanya kutukan seorang pria yang durhaka kepada sang ibu. Namun nyatanya, belum banyak orang yang mengetahui fakta di balik batu Malin Kundang yang sesungguhnya saat ini.
adanya batu Malin Kundang yang berada di pantai air manis Kota Padang itu memang benar adanya. Namun, sejumlah fakta mengungkapkan itu adalah palsu dan hanya sekedar cerita rakyat belaka. Batu yang disebut-sebut sosok Malin Kundang dengan bentuk seorang pria yang tengah bersujud di pasir digambarkan sebagai seorang anak yang tengah memohon ampun terhadap sang ibu sebelum dikutuk menjadi batu. Ternyata, batu Malin Kundang tersebut sengaja dibuat hanya untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke lokasi, di mana situs batu tersebut dibuat untuk pertama kalinya pada tahun 1980-an sebagai hasil karya Dasril Bayras bersama Ibn Zani Usman. Batu Malin Kundang tersebut nyatanya sudah mengalami beberapa kali renovasi hingga dilakukan pengecatan ulang. Demikianlah cerita Malin Kundang. Kita dapat mengambil hikmah dan mengambil manfaat dari cerita tadi. Sampai jumpa.